Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eh, PO2 kelas D yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Roro Nabila Fitria Aisyah dengan NIM D600210217. Yang kedua ada Najmi Diena Alia dengan NIM D600210218. Dan yang terakhir ada Muhammad Sultani Saputra dengan NIM D600210219. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas PO keempat dengan eh, yang pertama itu akan dijelaskan tentang teori-teori atau pengertian-pengertian yang terdapat pada eh, tugas PO keempat. Baiklah, saya mulai saja. Yang pertama itu ada model antrian LSI atau Queuing Model with Linear Server Impulses, merupakan suatu model matematika untuk menganalisis sistem antrian. Dalam model ini, LSI mempresentasikan proses layanan dalam sistem antrian yang dilakukan oleh server yang bersifat linear. Artinya, server mampu melayani dari satu pelanggan secara simultan. LSI juga digunakan untuk menghitung berbagai metrik performansi dari sistem antrian, seperti waktu rata-rata tunggu pelanggan, panjang antrian rata-rata, dan tingkat penggunaan server. Dalam model LSI, waktu layanan server tergantung pada panjang antrian saat itu. Jadi, semakin panjang antrian, semakin lama waktu layanan pelanggan yang baru datang ke antrian. Yang kedua terdapat EOCI, yang merupakan singkatan dari Expected Overall Customer Impact, yang merupakan metrik digunakan dalam model antrian untuk mengukur dampak keseluruhan pada pelanggan yang menunggu di antrian. Metrik ini juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem antrian dalam memberikan layanan kepada pelanggan. EOC menggabungkan dua faktor penting, yaitu jumlah pelanggan yang menunggu di antrian dan waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan. Semakin lama waktu tunggu dan semakin banyak pelanggan yang menunggu, semakin tinggi EOCI. Dalam model antrian, tujuan utama adalah untuk meminimalkan EOCI, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama dan sistem antrian dapat memberikan layanan yang efisien. Dalam hal ini, EOCI dapat dianggap sebagai indikator kinerja sistem antrian dan memberikan informasi berharga bagi perusahaan untuk mengoptimalkan proses antrian mereka. Baiklah, yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. EWCI. Tentang EWCI merupakan waktu yang diharapkan akan dikeluarkan oleh pelanggan ketika menunggu dalam antrian. EWCI mencakup biaya waktu tunggu dan biaya kehilangan kesempatan. Biaya waktu tunggu adalah biaya yang dihasilkan oleh waktu yang dihabiskan pelanggan untuk menunggu dalam antrian. Sementara biaya kehilangan kesempatan adalah biaya yang dihasilkan oleh pelanggan ketika kehilangan kesempatan melakukan aktivitas yang mungkin dilakukan jika tidak harus menunggu dalam antrian. EWCI biasanya dihitung dengan mengalihkan waktu tunggu rata-rata dengan biaya waktu tunggu per unit waktu dan kemudian menambahkan biaya kehilangan kesempatan. EWCI dapat digunakan untuk membantu organisasi
mengoptimalkan pengaturan antrian dengan menemukan keseimbangan antara biaya pengurangan waktu tunggu dan biaya peningkatan kehilangan kesempatan. Selanjutnya ada ETCI atau Expected Time in the System. ETCI merupakan ukuran rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem antrian mulai dari saat kedatangan hingga keluar dari sistem, termasuk waktu menunggu dalam antrian dan waktu pelayanan. Selanjutnya, soal pada tugas kali ini adalah pada suatu fasilitas tool multi-clerk, permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 plus X. X sendiri merupakan angka terakhir NIM anggota kelompok pertama. Selanjutnya, setiap clerk dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya memperkerjakan clerk yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah 12 dijumlahkan dengan Y atau angka kedua terakhir NIM anggota kelompok pertama, yaitu $13 per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar 50 ditambah dengan Z atau angka terakhir NIM anggota kelompok pertama, yaitu $52 per jam. Tentukan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas tersebut. Distribusi Poisson sendiri adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson dipergunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tersebut tergantung pada interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan yang berupa variabel diskrit. Distribusi Poisson memiliki ciri-ciri sebagai yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Kasus yang menggunakan distribusi Poisson yaitu sistem dengan kejadian berjumlah besar yang mungkin terjadi, yang mana kenyataannya cukup jarang terjadi. Dari soal diketahui yang pertama, rata-rata permintaan 24 per jam. Yang kedua, biaya memperkerjakan clerk sebesar $13 per jam. Ya, lalu biaya hilangnya produksi per mesin sebesar $52 per jam. Dan yang terakhir, setiap clerk dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian penjawaban. Yang pertama ini ada catatan, yaitu menggunakan NIM saya D600-210-217, yang dimana yang telah dijelaskan sama teman saya, si Najmi, angka X ini angka terakhir NIM anggota kelompok, kemudian langsung masuk aja ke diketahui. Nah, diketahui ini terdapat rata-rata permintaan 20 per 4 jam, di mana angka 24 ini didapatkan dari 17 ditambah X, yang X-nya ini angka terakhir NIM, yaitu 7, makanya didapatkan 24. Kemudian ada biaya memperkerjakan clerk dengan US dollar 13 per jam, yang dimana angka 13 ini didapatkan dari 12 plus Y, yang dimana nilai Y itu 1, yang didapatkan dari angka kedua terakhir NIM anggota kelompok. Kemudian ada biaya hilangnya produksi per mesin, US dollar 52 per jam, di mana angka 52 ini didapatkan dari 50 ditambah Z, dan nilai Z ini merupakan angka ketiga terakhir NIM anggota kelompok pertama.
Dan diketahui ini terdapat pula setiap crack yang dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Kemudian ditanya, nah pada soal tersebut itu ditanyakan tentang jumlah crack yang optimum untuk fasilitas. Kemudian kita langsung aja masuk ke bagian perhitungannya. Nah, pada perhitungan kelompok kami itu menggunakan model 1 sampai 24. Kemudian ada lambda I dengan satuan job per hari. Nah, pada lambda I ini terdapat angka 24, yang dimana angka 24 ini diambil dari rata-rata permintaan. Kemudian angka 24 ini dimasukkan dari model ke-1 sampai ke 24. Kemudian ada MUI dengan satuan job per hari. Di sini terdapat angka 144, yang dimana didapatkan rumus yaitu dari angka 24 dibagi 10 dibagi model ke-1 dikali 1 dan dibagi 60. Nah, angka 24 ini didapatkan dari rata-rata permintaan, kemudian angka 10 ini didapatkan dari rata-rata permintaan pergantian tool per jam, kemudian A22 ini didapatkan dari model ke-1 dan dikali 1, kemudian dibagi 60 dan didapatkanlah hasilnya 144. Dan perhitungan ini dapat dilanjut sampai ke model 24. Kemudian ada LSI dengan satuan job. Pada LSI ini didapatkan rumus lambda dibagi mu dibagi 1 dikurang lambda dibagi mu. Kemudian didapatkan hasilnya 0,200. Dan perhitungan ini sama seperti sebelumnya, dihitung dari model ke-1 sampai model ke-24. Kemudian ada IOCE dengan satuan US per dolar, didapatkan rumus 24, yang dimana angka 24 ini didapatkan dari rata-rata permintaan. Kemudian dikali dengan C1 atau biaya memperkerjakan crack. Nah, pada bagian C1 ini dikunci. Kenapa dikunci? Agar saat kita menjumlahkan itu hasilnya tetap. Dan buat model kedua itu sama seperti model ke-1, dengan kita mengalihkan hal yang serupa juga. Kemudian bagian EWSI dengan satuan US per dolar, didapatkan rumus bagian biaya hilangnya produksi per mesin, yaitu angka 52 dikali dengan LSI. Nah, pada biaya hilangnya produksi per mesin, itu kita juga menguncinya. Kemudian bagian ETCI dengan satuan US dollar, itu didapatkan rumus 24 dikali C1 atau biaya memperkerjakan crack ditambah biaya hilangnya produksi per mesin atau C2 dan dikali dengan LSI. Nah, angka 24 ini didapatkan dari rata-rata permintaan. Kemudian, pada bagian C1 ini juga sama, itu dikunci terlebih dahulu, kemudian bagian C2 dikunci dan dikalikan dengan LSI, maka didapatkan hasilnya yaitu sebesar 322,40. Nah, pada tabel perhitungan ini terdapat warna oranye, yaitu melambangkan berarti ini adalah daerah maksimal, dan bagian bawah di model ke-24 itu terdapat warna biru, dan itu dilambangkan sebagai daerah minimal. Nah, pada daerah maksimal ini ternyata didapatkan nilai maksimalnya itu sebesar 322,40, dan pada daerah minimal yaitu didapatkan sebesar 12,36. Nah, dari hasil perhitungan ini maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan yang telah kita lakukan, didapatkan
jumlah krek yang optimum untuk fasilitas tersebut yaitu pada nilai maksimum sebesar 322,40, yang dimana angka 322,40 ini terdapat pada model ke-1 dan didapatkan nilai minimum yaitu sebesar 312,36, yang dimana angka 312 ini terdapat pada model ke-24. Ya, sekian dari perhitungan soal yang telah dijelaskan sama teman saya sebelumnya. Saya kembalikan ke Sultan. Baiklah, terima kasih dari teman-teman saya yang telah menjelaskan baik itu pengertian dan penugasan soal. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.